Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama. Ada Akbar Wiyana dari Belambangan FM mengabarkan, dongkrak sektor ekonomi dan pariwisata, jalan lintas selatan yang menghubungkan Banyuwangi Jember segera rampung. Pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang menghubungkan Banyuwangi Jember di kawasan selatan Banyuwangi akan segera dilanjutkan. Hal itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi pengembangan Banyuwangi pada Selasa 4 Agustus 2020. JLS yang menghubungkan Banyuwangi Jember hanya belum terbangun sekitar 20 km saja. Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas mengatakan optimis pembangunan JLS bakal mempercepat pergerakan ekonomi wilayah selatan. Menurutnya ada banyak peluang pariwisata dan pertanian yang terbuka yang dapat mendorong pemulihan ekonomi setelah terpukul karena pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyebut akan memberikan dukungan pada pengembangan event sport tourism yang banyak digelar di Banyuwangi selama ini. Salah satunya, Luhut akan membantu pelaksanaan International Tour de Banyuwangi Ijen. Menurutnya, berkat prestasi yang diraih Banyuwangi, pemerintah pusat menyiapkan 30 miliar rupiah untuk membantu penyelenggaraan Tour de Banyuwangi Ijen tahun berikutnya. Sementara tahun ini, International Tour de Banyuwangi Ijen batal digelar karena masa pandemi COVID-19, yang kemungkinan akan digelar kembali tahun depan atau mengikuti perkembangan pandemi. Akbar Wiyana melaporkan. Kita bergeser ke informasi lainnya dari Suara Sidoarjo. Di sana ada Billy Patopoi mengabarkan percepatan pemulihan ekonomi, Pemkab Sidoarjo akan kembalikan anggaran refocusing untuk COVID-19 yang tidak terserap ke masing-masing OPD. Sahabat, di tengah menurunnya angka penularan terkonfirmasi dan tingginya jumlah angka kesembuhan pasien COVID-19 di Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mencanangkan program pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan mengembalikan anggaran refocusing yang sebelumnya tidak terserap dalam penanganan COVID-19 kepada masing-masing OPD. Seperti disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo setelah selesai melaksanakan rapat paripurna Senin 3 Agustus. Langkah ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena situasi dinilai sudah membaik. Ada program-program yang dulu direfocusing, ya. Saat ini kan sudah situasi agak baik. Lalu anggaran BTT kita juga masih ada, sehingga itu bisa kita kembalikan. Itu harapan saya. Sementara itu Usman, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo juga menegaskan, Dewan mendukung penuh langkah pemerintah kabupaten untuk mengembalikan anggaran refocusing ke masing-masing OPD yang tidak terserap untuk penanganan COVID-19. Ya seharusnya begitu. Kalau memang anggaran itu nggak terserap, walaupun refocusing kemarin kan memang kebijakan dari pusat ya, dengan ketentuan harus sekian persen. Tapi kalau memang tidak digunakan, terus untuk apa nggak dikembalikan lagi? Itu ya. Dengan setuju saja gitu. Setuju. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Bergeser ke informasi lainnya, ada Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan pelantikan pengurus PBSI Tulungagung 2019-2023. Setelah tertunda karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Tulungagung mampu melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Tulungagung masa bakti tahun 2019 hingga 2023 yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Tulungagung. Membuka kegiatan pelantikan tersebut, Ketua Umum PBSI Jawa Timur Joko Purnomo SPD MSI menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah persiapan Tulungagung menghadapi Porprov 2022. Karena pilar pembinaan atlet adanya di tingkat kabupaten, maka diharapkan KONI akan memberikan dana pembinaan kepada PBSI Kabupaten Tulungagung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Marioto Birowo yang menyampaikan bahwa pembinaan bulu tangkis melalui kejuaraan dan latihan yang sistematis meningkatkan kualitas pertandingan dalam rangka mencari bibit dan pengembangan atlet pada klub serta menciptakan terobosan-terobosan lain yang diperlukan sehingga akan muncul bibit-bibit atlet yang handal dan mumpuni di cabang olahraga bulu tangkis tersebut. Kedepannya diharapkan PBSI tetap menjadi
menjadi alat perekat dan pemersatu bangsa yang kuat. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM, Tulungagung. Dari Suara Ngawi ada Akmal Mustafa mengabarkan Dispenduk Capil Ngawi segera sosialisasikan pelayanan administrasi kependudukan. Guna meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Ngawi terus melakukan sosialisasi dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan. Sugeng, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mengatakan, sosialisasi ini diharapkan mampu membawa dampak positif kepada masyarakat. Arti penting kepemilikan dokumen kependudukan. Sementara itu, Ali, Kepala Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, memberikan apresiasi kepada Dispenduk Capil Kabupaten Ngawi. Karena informasi ini sangat berguna dan bakal diteruskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan paham tentang dokumen kependudukan itu sangatlah penting dan tidak dipungut biaya. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Bergeser ke informasi lainnya, ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan Yasin Sekda definitif. Pelantikan Sekretaris Daerah atau Sekda definitif tinggal selangkah lagi setelah Bupati Novi Rahman Hidayat dan Wakil Bupati Marhen Jumadi mengambil rekomendasi izin pelantikan Sekda di Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Muhammad Yasin disebut-sebut sebagai kandidat yang akan dilantik. Bupati Novi mengatakan selain mengambil rekomendasi di KASN, juga mengurus persyaratan lainnya di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan surat rekomendasi yang telah diterima serta surat persetujuan dari Gubernur terkait pelantikan Sekda juga sudah keluar kemarin. Karenanya, terkait kelengkapan persyaratan pelantikan semuanya sudah clear dan Pemkab tinggal menunggu konfirmasi jadwal kehadiran saksi yang saksinya dalam pelantikan harus eselon 2A dan masih menunggu kesiapan saksi. Dan jika saksi dapat hadir, dipastikan pelantikan akan digelar sesuai jadwal. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dari Nganjuk, kita bergeser ke Mahardika FM. Di sana ada Ica Puspita, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar usulkan rencana pembukaan destinasi wisata tahap 2 ke gugus tugas penanganan COVID-19. Sobat, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah membuka sektor pariwisata akhir Juni 2020. Pembukaan destinasi wisata di tengah pandemi COVID-19 ini bertahap. Setelah Makam Bung Karno dan Istana Gebang, selanjutnya pada tahap kedua pemerintah Kota Blitar akan membuka beberapa wisata edukasi. Tri Iman Prastiono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar mengatakan, sampai saat ini tidak ada destinasi wisata yang menjadi klaster penularan COVID-19. Oleh karena itu, bulan ini pihaknya akan mengajukan ke gugus tugas penanganan COVID-19 terkait rencana pembukaan destinasi wisata tahap kedua. Tahap ini diperuntukkan bagi wisata edukasi dan kampung wisata yang ada di Kota Blitar. Sifatnya masih terbatas, pengunjung setiap harinya dibatasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oke, pembukaan wisata-wisata yang sifatnya juga masih terbatas. Misalnya kampung pariwisata edukasi, kampung pariwisata. Jadi ada wisata-wisata edukasi itu yang mereka bisa buka dengan tetap melakukan protokol COVID-19. Selain kampung wisata, bulan ini pemerintah Kota Blitar juga mulai membuka taman-taman kota. Namun akan disesuaikan dengan kemampuan pengelola. Jika sulit untuk mengendalikan kunjungan, maka kebijakan akan dikembalikan ke masing-masing pengelola. Ica Puspita, Mahardika FM. Kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Ninda Olivia dari Persada FM mengabarkan jadwal seleksi kompetisi bidang atau SKB CPNS 2019 Kabupaten Blitar diprediksi antara September sampai Oktober. Sebanyak 1.388 calon pegawai negeri sipil 2019 asal Kabupaten Blitar berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB setelah sebelumnya dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKB yang rencananya digelar akhir Maret 2020 harus ditunda akibat pandemi COVID-19. Menginjak semester kedua ini jadwal pelaksanaan SKB mulai dibahas kembali. Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Mas Sudi mengatakan rapat koordinasi awal bersama BKN sudah dilakukan secara virtual. Hasilnya, jadwal SKB diperkirakan akan dilakukan antara September hingga Oktober 2020. Mas Sudi menuturkan SKB CPNS 2019 kemungkinan masih dilakukan di Kediri. Hanya saja tidak dilaksanakan kembali di basement, namun di gedung lain yang bisa menerapkan protokol kesehatan. Kita nunggu dari BKN menatanya gimana. Ya, hanya ngepot-ngepot lokasi ini. Rencananya Blitar ikut titik lokasi Kediri seperti kemarin
Cuma tidak di basement tapi nanti di gedung lain gitu. Mas Sudi menambahkan kepastian jadwal ataupun titik lokasi pihaknya tetap menunggu keputusan resmi dari BKN Pusat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Bergeser ke catatan lainnya, dari Suara Gresik, di sana ada Kevin Chandra mengabarkan, Desa Sekapuk Gresik beri fasilitas internet gratis bagi warga setempat. Untuk mendukung proses pembelajaran secara daring, Kepala Desa Sekapuk menyediakan internet gratis untuk para siswa-siswi di balai desa setempat. Pemerintah Desa Sekapuk juga melibatkan para perangkat desa setempat untuk membantu warga dan melakukan pengawasan terhadap siswa-siswi untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat. Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mengatakan hal ini merupakan jawaban atas tantangan yang sempat diberikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Stigi agar desa juga bisa membantu siswa dalam pembelajaran secara daring. Beliau juga mengatakan hal ini hanya semata-mata untuk membantu mensejahterakan warga desa dalam memajukan sumber daya manusia. Untuk layanan internet gratis dibuka dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore agar siswa belajar bisa didampingi oleh perangkat desa yang sedang bertugas. Selain akses internet gratis, pemerintah Desa Sekapuk juga memberikan beasiswa pendidikan gratis bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu dari anggaran yang didapat melalui badan usaha milik desa. Saya Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Di musim kemarau basah, masyarakat diharapkan tetap waspada dengan bencana tanah longsor. Informasi selengkapnya bersama Bobby Wijayanto, Suara Lumajang. Musim kemarau saat ini tergolong kemarau basah, yang artinya musim kemarau namun masih terjadi hujan dengan intensitas rendah. Dari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, khususnya di wilayah Lumajang bagian selatan yang berpotensi longsor, contohnya di kilometer 53 hingga 59 piket 0 wilayah Kecamatan Candipuro yang berbatasan dengan Kecamatan Pronojiwo. Wawan Hadi Siswoyo, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang menyampaikan, selain di wilayah selatan, jalur di wilayah Kecamatan Senduro seperti Ranupani, Burno, Argosari juga mempunyai potensi yang sama. Oleh karena itu, diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati saat melintas jalur tersebut. Ia menambahkan bahwa BPBD Lumajang telah menerjunkan relawan di masing-masing desa maupun di wilayah yang mempunyai ancaman bencana untuk siap melaporkan setiap saat informasi kejadian longsor, pohon tumbang, dan karhutla sehingga bisa mendeteksi sedini mungkin apabila terjadi bencana. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Lumajang kita ke Tuban, di sana ada Ari Agustias dari Pradia Suara Tuban mengabarkan, Bupati Tuban turun langsung serahkan paket bantuan untuk pesantren. Bupati Tuban Fatul Huda menyerahkan paket bantuan logistik dan alat pelindung diri APD kepada sejumlah pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Singgahan, Senin 3 Agustus 2020. Di antaranya Ponpes Al-Hikmah, Desa Binangun, dan Ponpes Raudatul Talibin, Desa Tanggir. Bupati Fatul Huda menjelaskan, pesantren diberikan prioritas untuk melakukan pengajaran lebih awal. Mengingat tidak semua pengetahuan yang diajarkan di pesantren dapat disampaikan secara daring atau online. Beberapa tradisi keilmuan pesantren harus disampaikan secara langsung atau tatap muka. Oleh karena itu harus ditunjang dengan kelengkapan fasilitas untuk menerapkan protokol kesehatan. Bupati meminta agar pengasuh pesantren mengimbau santri tidak berkegiatan di luar area pesantren. Hal tersebut sebagai wujud penerapan jaga jarak di pesantren dan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan dengan daring. Seperti pendidikan karakter itu kan tidak bisa disampaikan daring, harus tatap muka seperti ini. Maka dapat prioritas pesantren boleh menerima murid lebih dahulu. Kemudian karena ini ada prioritas, maka kita pun harus memperhatikan bagaimana pesantren itu bisa standar protokol kesehatan terpenuhi. Maka saya harapkan semua para santri, para kiainya semuanya adalah tetap disiplin menjaga kesehatan. Wali santri juga diberikan pemahaman untuk tidak mengunjungi anaknya yang sedang mondok. Lebih lanjut, pengasuh pesantren diharapkan menerapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Tuban kita bergeser ke Pamekasan. Di sana ada Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan memasuki new normal, akad nikah di Masjid Agung Asyhada perketat protokol kesehatan. Memasuki new normal, akad nikah di Masjid Agung Asyhada Kabupaten Pamekasan diperketat mengikuti protokol kesehatan. Sebab tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan ini masih berlangsung. Sehingga dengan memperketat protokol COVID-19 akan lebih menyadarkan dan membiasakan masyarakat mengikuti protokol kesehatan.
Ahmad Sujai sebagai pengurus Takmir Masjid Agung Asy-Syuhada mengatakan, di Masjid Agung telah disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu ada hand sanitizer di pintu masuk, serta di dalam tersedia tanda silang sebagai batas jarak undangan akad nikah maupun jemaah yang melaksanakan ibadah sholat. Sujai menyampaikan, untuk memasuki new normal, tentunya masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini harus dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni untuk menjaga kesehatan serta kebersihan bersama. Alhamdulillah kami sudah laksanakan akad nikah, namun tidak lepas dari protokol kesehatan. Artinya kami sudah menyediakan sesuatu terkait dengan cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian di atas sudah kami sediakan hand sanitizer. Kemudian undangan ada jaraknya, sosialisasi. Jadi alhamdulillah kami laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Sujai menambahkan, meskipun pandemi COVID-19 ini telah berlangsung lama, belum ada masyarakat yang mengeluh ketika akan melangsungkan akad nikah di Masjid Agung Asy-Syuhada tentang pembatasan para undangan. Dan alhamdulillah, masyarakat patuh mengikuti protokol kesehatan, utamanya memakai masker dan social distancing. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan dadah, bye-bye. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.